Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast ODS Talk. Jadi di hari ini kita akan membawakan sebuah materi dan juga pembahasan yang cukup banyaklah dikeluhkan oleh masyarakat dan dialami oleh masyarakat, terutama di masyarakat di Indonesia. Dan di hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Salma dari program studi ilmu gizi UMS. Mungkin bisa diperkenalkan sendiri Mbak, kan kalau perkenalan saya kurang pas gitu ya. Mungkin bisa diperkenalkan. Oke, terima kasih Mas Reza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin di sini aku Salma Widya Zari. Biasa dipanggil Salma, aku berasal dari mahasiswa program studi ilmu gizi. Oke, jadi di sini kita udah jelas ya teman-teman, kita bakal membahas tentang ilmu gizi, terutama tentang isu yang beredar di masyarakat nih ya Mbak Salma. Jadi ada nih di masyarakat itu masih banyaknya tentang kekurangan gizi untuk anak. Nah, untuk tanggapan Mbak Salma sendiri tentang hal itu bagaimana? Oke, untuk masalah gizi itu memang sebenarnya kompleks banget Reza. Ya. Jadi untuk yang masalah gizi ini kita fokuskan pada anak ini. Kenapa? Karena memang ini kan anak nanti akan menjadi penerus bangsa ya seperti itu. Dan ini memang tidak main-main juga bahwa isu gizi anak ini sebenarnya ada 3. Ada stunting, wasting, dan juga obesitas. Biasanya disebut dengan triple burden of malnutrition. Awalnya Indonesia itu memang hanya double burden malnutrition, tapi sekarang nambah. Iya, nambah jadi triple burden of malnutrition. Dan itu bukan hanya di Indonesia saja, tapi memang ada juga di negara-negara berkembang lainnya seperti itu. Tapi memang dengan upaya pemerintah, upaya seluruh masyarakat untuk menuntaskan gizi di Indonesia ini memang sudah ada penurunan dari 2018 ke 2020 dan sampai sekarang ini udah ada penurunannya seperti itu. Tapi memang harus tetap ekstra karena sesuai dengan pemerintah ini ada namanya RPJMN. Itu rencana pembangunan dari pemerintah bahwa stunting khususnya stunting ini diusahakan menurun sebesar 14% seperti itu. Karena memang 14% ini kita lihat kecil ya seperti itu. Tapi memang ini harus semakin kecil lagi akan lebih baik seperti itu. Karena memang ketika gizi itu di anak-anak itu ada masalah gizinya, itu akan berpengaruh pada kecerdasan anak seperti itu, yang nantinya tentunya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya. Betul banget. Apalagi kalau anak kecil kan kita harapannya bisa menggantikan kita nantinya. Dan juga untuk pemerintah juga ada program bahwasanya generasi emas di tahun 2024 itu juga ada gitu ya buat teman-teman. Jadi memang gizi anak ini sangat diperhatikan. Tadi udah disebutkan bahwasanya 14% tuh kelihatannya kecil, tapi kalau untuk satu Indonesia dan juga untuk banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia kan juga lumayan cukup besar gitu ya. Nah, tadi kan udah disebutkan bahwasanya banyak hal tentang gizi anak gitu ya. Nah, untuk karena aku sendiri tertarik sama obesitas. Kebetulan saya punya adik. Itu ukuran badannya tuh ya bisa dibilang untuk ukuran atau usianya dia tuh over. Nah, apa sih yang jadi penyebabnya biasanya ya? Apa sih yang jadi penyebab anak-anak adik saya tuh belum ada 5 tahun kalau nggak salah. Tapi berat badannya tuh udah lebih dari 20-an. Nah, itu apa sih biasanya itu penyebab? Oke, untuk obesitas sendiri ini memang menjadi permasalahan di kota ya biasanya. Kalau di desa itu biasanya stunting sama wasting seperti itu. Tapi kalau di perkotaan seperti itu biasanya obesitas. Nah, untuk penyebabnya sendiri memang itu banyak sekali ya, kompleks, tidak hanya salah satu saja. Mungkin karena ketika ada masalah gizi pada anak itu pada khususnya itu biasanya pada pengetahuan ibu itu berpengaruh. Kemudian ketersediaan makan di rumah itu juga sangat berpengaruh. Itu kan ketika mungkin keluarga yang mungkin berkecukupan itu kan juga mungkin ketersediaan makannya juga berpengaruh seperti itu. Dan juga tentunya kalau di kota mungkin banyak sekali warung-warung restoran yang fast food seperti itu juga berpengaruh. Iya, kebetulan juga adik saya ini suka kayak gitu. Jadi memang ya wajar lah. Kalau suka kayak gitu ya, apalagi fast food kan banyak sekali mengandung lemak dan lain sebagainya lah pokoknya. Nah, untuk gizi sendiri di Indonesia kan kita tahu sendiri bahwasanya memang anak di usia dini ya, mungkin bisa dibilang balita gitu kan,
adalah generasi yang diharapkan untuk sekarang. Apalagi nanti di masa depan Indonesia itu punya cita-cita bahwasanya di tahun 2024 atau mungkin 2000 berapa gitu ya. Anak-anak itu di usia seperti itu akan jadi penerusnya kita dan itu bisa dibilang generasi emasnya. Nah, untuk Salma mungkin punya pandangan nggak di lingkungannya sendiri atau mungkin sepenglihatan Salma tentang wah ternyata masih banyak nih isu-isu seperti itu di masyarakat gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri mengenai itu dan khususnya ini udah mahasiswa ya seperti itu, mungkin jiwa sosialnya itu udah mulai keluar. Betul. Dari aku sendiri mungkin sarannya buat teman-teman semuanya ketika teman sudah beranjak dewasa, tentunya kita harus bahasanya itu bisa terbuka mata yang mengenai status gizi anak seperti itu, karena bukan hanya dari kesehatan saja, apalagi gizi saja itu tidak cukup, jadi harus dari multisektor seperti itu. Jadi untuk menuntaskan bahwa masalah gizi ini cepat tertangani seperti itu. Mungkin kalau dari seumuran kita mungkin ya itu bisa dengan kegiatan sosial tuh dibanyakin nih, mungkin dari pengabdian ataupun kalau di daerah-daerah pedesaan ataupun daerah di Solo pun juga ada perubahan, mungkin ada Karang Taruna itu bisa diaktifkan, Reza. Itu bisa dengan nanti sosialisasi itu juga akan berpengaruh seperti itu. Jadi memang kalau kita sebagai mahasiswa memang yang paling penting itu sosialisasi. Karena memang kita juga belum bisa melakukan banyak hal selain itu. Kita kan ya mungkin ada beberapa yang sudah punya anak, tapi kan rata-rata mahasiswa itu kan belum. Jadi memang harapan kita ya seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya kita perlu sosialisasi atau mengedukasi ke masyarakat. Ada nggak sih terobosan buat masyarakat, terutama yang dilakukan oleh Ilmu Gizi UMS? Untuk terobosan ke masyarakat ini sebenarnya banyak Reza. Banyak untuk dari prodi gizi, baik dari untuk kegiatan perkuliahan maupun yang menunjang seperti itu. Untuk perkuliahan kita memang sudah ada, mungkin ada KKN, kemudian atau dari kegiatan lain, salah satu mata kuliah itu ada untuk terjun ke masyarakat langsung. Itu bisa dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya seperti itu. Dan untuk mahasiswa akhir, mahasiswa gizi itu ada namanya PKL. Iya, kalau biasanya di mahasiswa lain itu kan magang seperti itu. Nah, tapi kalau di gizi itu namanya PKL. Nah, kalau PKL kalau masyarakat ya PKL masyarakat. Kita bukan hanya PKL masyarakat aja. Ada PKL masyarakat, kemudian PKL manajemen industri dan juga PKL rumah sakit atau dietetik gitu. Jadi memang untuk kegiatan sosial itu tadi ya salah satunya itu tadi dari kegiatan perkuliahan, kemudian PKL seperti itu, ataupun kalaupun dari yang non perkuliahan ada kegiatan bersama dosen, biasanya ada diajak mahasiswanya, itu juga banyak banget nih gitu. Jadi memang harapannya bukan hanya di ruang kelas saja, tapi juga kita bisa nih keluar dan bisa membantu dari sekarang meskipun masih semester awal, tapi juga bisa membantu untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah gizi di Indonesia. Betul Bang. Jadi kan memang kalau kita mau perubahan besar diawali dengan yang kecil. Iya, betul Bang. Jadi kan aku tadi mau sedikit menyinggung tentang KKN, karena kan tadi udah disebutkan di ilmu gizi itu KKN dilaksanakannya di semester berapa? Kalau KKN di gizi ini di semester 6 ke 7. 6 ke 7. Jadi kebetulan di bulan Juli sampai Agustus. Berarti hampir dong ini? Iya, hampir. Jadi memang udah ada yang di depan mata ini. Itu kalau boleh tahu di KKN Ilmu Gizi itu ada berapa bulan sih untuk pelaksanaannya? Untuk di kesehatan sendiri itu hanya 2 minggu saja. 2 minggu saja? Iya. Nah itu kita pola. Jadi di kesehatan ada 4 prodi nih. Nah kebetulan untuk ilmu gizi ini nanti akan bersama prodi keperawatan. Jadi memang biar bersinergi lah kan, keperawatan sama gizi kan masih sama-sama lah gitu ya. Dan juga tadi disebutkan ada beberapa PKL. Nah tadi kan ada, kalau nggak salah ada 3 PKL gitu ya, 3 jenis PKL. Itu mahasiswa boleh milih atau kita semuanya harus ambil? Wajib ambil semuanya. Itu di berapa semester sekali ada? Di akhir semester 7 ke 8. Berarti semua 3-3-nya itu? Iya betul. Jadi cukup memakan waktu. Wah, lumayan ya. Ada batasan nggak berapa bulannya untuk PKL tersebut? Kurang tahu sih, karena memang prosedurnya setiap tahunnya dan setiap tempatnya juga berbeda.
Jadi memang karena ilmu gizi juga penting bagi masyarakat, banyak juga kegiatan di masyarakat ya. Tadi ada jawaban KKN juga ada, PKL banyak ternyata gitu ya. Dan itu juga bersangkutan dengan masyarakat. Jadi memang sangat banyak gitu ya. Nah, ada nggak sih pengalaman dari Kak Salma sendiri tentang perkuliahan di ilmu gizi? Biasanya kan kalau orang-orang yang sudah mengalami praktikum, apalagi di semester 6 gitu ya, itu kan banyak sekali maling praktikum tuh. Pasti ada pengalaman, wah temennya lucu nih, atau kejadian pas di lab kita mungkin ada jail-jailan dan sebagainya. Itu ada nggak sih pengalaman seperti itu? Oke, kalau di lab sendiri praktikum apa ya? Kalau kegiatan perkuliahan dulu aja. Iya. Nah, kalau kegiatan perkuliahan di gizi sendiri pada umumnya sih seperti itu. Jadi menurut aku ya ruang kelasnya nyaman, kemudian dosennya juga berkompeten seperti itu. Kalaupun di kesehatan tentunya pasti ada praktikum gitu kan. Nah, untuk praktikum sendiri dari ilmu gizi ada beberapa lab gitu, karena memang kita banyak ya, ada 4 bagian: gizi masyarakat, gizi klinis, kemudian gizi dietetik, kemudian dan juga gizi manajemen industri tadi. Nah, jadi kita punya banyak lab nih gitu. Nah, itu masing-masing lab memang pada umumnya untuk peraturannya kita nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Jadi emang ketat banget gitu. Jadi aku kira untuk di lab tuh ya sepanjang sih waktu itu. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, karena memang itu untuk menunjang skill kita gitu kan. Karena praktikum tuh penting banget gitu. Nah, untuk itu kalau perkuliahan ya teman-teman, jadi ada teori sama praktikum seperti itu. Nah, tapi untuk prodi gizi sendiri, untuk kegiatan pengalaman aku sendiri mungkin kemarin di semester kemarin ya Reza, semester 4 sama 5. Oh, 4-5. Ya itu aku ikut salah satu program exchange itu dari University Malaysia Sabah seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa ikutin gitu teman. Jadi bukan hanya teman-teman kuliah di UMS, tapi teman-teman juga bisa merasakan di luar negeri seperti itu. Nah, kebetulan untuk kemarin karena pandemi, jadi satu semester itu full dilakukan secara daring seperti itu. Jadi ya sedih juga sih, tapi ya it's okay gitu, karena kan udah ada pengalamannya gitu. Jadi alhamdulillah senang juga untuk menempuh pendidikan di ilmu gizi gitu ya, karena memang ilmunya itu sangat bermanfaat bagi diri kita. Tentunya kita tahu nih apa yang harus kita makan, kemudian kita juga bisa menjaga orang lain tentunya seperti itu. Jadi menurut aku untuk menempuh pendidikan di ilmu gizi wellness ini sangat luar biasa sekali. Tentunya teman-teman jadi bisa jika ini itu sangat asik banget. Betul banget. Nah kan karena memang kita di UMS khususnya dan juga di ilmu gizi kan kita juga menuntut ilmu. Jadi kita harus memang serius. Dan tadi juga disebutkan bahwasanya pernah berpendidikan atau ikutlah kebetulan dan juga berkesempatan di Malaysia ya kalau nggak salah. Nah itu juga pengalaman yang unik. Mungkin boleh diceritakan nggak sih kalau pas di Malaysia atau di Universitas Sabah ya? Nah itu bagaimana? Apakah di sana itu sama mengambil materinya kah atau teorinya itu sama di UMS atau bagaimana itu? Oke, untuk materinya sendiri aku kira sama ya gitu. Jadi ada namanya tuh gizi dasar. Untuk gizi dasar sendiri aku kira seluruh negara itu sama gitu kan, karbohidrat, protein, lemak gitu kan sama gitu. Nah, kemudian aku ambil juga namanya food culture atau kebudayaan makanan yang ada di sana gitu. Jadi ya tahu nih makanan apa aja gitu. Kemudian dan aku kira untuk Malaysia sendiri ini nggak beda jauh gitu. Nggak beda jauh. Betul. Di sana juga ada namanya nasi tumpeng gitu. Itu juga ada nasi kuning gitu. Jadi ya untuk food culture ini mata kuliahnya nggak terlalu sulit karena emang udah tahu gitu ya, udah tahu gitu. Kemudian ada food habit atau kebiasaan makanan, aku ambil juga. Jadi untuk yang kemarin itu aku ambil 3 mata kuliah, ada gizi dasar, kemudian food culture, and food habit gitu. Oke, tapi ada yang sedikit menarik menurutku, yang tentang food culture tadi ya. Itu kan ya mungkin Malaysia sama Indonesia masih serumpun, masih sama-sama. Tapi yang jadi pertanyaanku adalah apakah ketika kita ambil contoh misalnya tumpeng gitu ya, ada tumpeng, apakah untuk ilmu gizi itu menganalisa bahwasanya wah tumpeng ini untuk misalnya karbohidratnya udah sekian, mungkin kita butuh protein yang sekian, kita butuh lemak yang sekian, apakah seperti itu atau gimana? Oke, aku kira itu masih
masih dikasih sekat gitu. Oh, Artinya iya. gini, ketika untuk gizi sendiri kita boleh makan nasi tumpeng gitu. Oke. Tapi tetap dengan ada porsinya Oh, seperti itu, iya. biar nanti nggak terlalu lebih dan tidak kurang seperti itu. Tapi untuk yang mata kuliah untuk yang culture kemarin itu hanya membahas ya bagaimana budayanya di sana seperti itu. Jadi nggak dikolaborasikan dengan gizinya berapa itu enggak. Oh gitu. Tapi ada kan untuk yang mempelajari bahwasanya takaran gizi yang pas dan sebagainya. Itu kalau boleh tahu ada matkul khususnya nggak untuk yang kayak gitu? Ada. Oh ada. Jadi memang ada seperti itu ya. Kita kalau mungkin di rumah sakit kita ambil contoh. Di rumah sakit kan banyak yang berpendapat bahwasanya wah di rumah sakit tuh masakannya nggak enak dan sebagainya. Padahal itu udah ada takarannya untuk mungkin sakit yang sekian tuh butuh protein yang sekian, lemak sekian untuk bisa menutupi dan bisa mempercepat penyembuhan kan. Nah itu menurut Salma apakah ketika ada statement bahwasanya wah di rumah sakit pasti masakannya nggak enak nih itu gimana? Oke, aku mau sharing buat teman semuanya tentang pandangan seperti itu gitu. Emang ya kita masak itu sesuai standar seperti itu. Jadi ketika pasiennya bisa hipertensi gitu kan, tentunya kita kan mengurangi garamnya gitu. Mengurangi garamnya bagaimana biar pasien itu juga nantinya cepat pulih seperti itu gitu. Dan aku kira untuk beberapa rumah sakit memang ada yang kadang enak, ada yang rasanya memang hambar seperti itu. Karena kita juga melihat dari pasien itu seperti itu, bukan kita menyiksa, seperti itu, tapi kita memang melihat dari kondisi pasien seperti itu. Oke, jadi memang itu sudah sesuai takarannya gitu ya, bukan berarti memang ya semua rumah sakit kayak gitu, enggak. Jadi memang itu ada takarannya khusus yang itu juga membantu pemulihan untuk penyembuhan kita. Nah ini kan untuk Salma sendiri kan sebagai calon ahli gizi gitu ya, dan banyak juga tadi isu yang kita bahas bahwasanya banyak sekali anak-anak yang masih kurang mendapatkan gizi yang cukup. Dan juga di Indonesia khususnya mungkin daerah-daerah yang belum punya fasilitas mendukung. Apakah mungkin nanti di kedepannya lulusan UMS atau mungkin yang udah Salma alami waktu di ilmu gizi UMS itu punya apa ya semacam terobosan atau mungkin langkah lah untuk wah aku ingin menjadi ini biar bisa membantu, atau mungkin malah di prodi sudah memfasilitasi bahwasanya kamu mau ambil profesi nanti di sini mengarahkan seperti itu. Oke. Untuk yang terobosan sendiri memang kita dari kegiatan masyarakat itu ya gitu. Jadi mahasiswa itu turun langsung mengenai PKL itu tadi, kemudian beberapa mata kuliah itu juga turun untuk ke masyarakat seperti itu. Nah selain itu untuk terobosan lain mungkin dari beberapa kegiatan perlombaan ya dari mahasiswa gizi, misalnya ketika status atau gizi anak itu kurang, apalagi kita berada di Solo atau Indonesia itu kan banyak banget pangan lokal. Nah itu gencar-gencarnya dari kita dari mahasiswa gizi itu untuk membuat inovasi untuk produk yang akan diberikan ke daerah mana yang dimana itu ada sumber daya di situ, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk menunjang atau memperbaiki status gizi anak. Jadi memang kita memanfaatkan apa yang di daerah itu untuk bisa membantu dan juga bisa bermanfaat lah ya. Dan juga apakah nih calon ahli gizi UMS nih khususnya yang berpendidikan atau yang ikut lah belajar bersama ilmu gizi UMS itu bersedia nantinya ketika ada daerah yang membutuhkan, apalagi kita ambil contoh misalnya mungkin ada di daerah timur yang masih fasilitas kesehatannya kurang dan sebagainya. Nah, UMS apakah sudah sampai ke sana gitu? Untuk kira itu sudah menjadi bagian dari semua mahasiswa gizi. Karena memang ketika kita sudah dipersiapkan di ilmu gizi UMS, maka kita juga akan siap untuk terjun ke masyarakat. Betul. Jadi memang kita sebagai mahasiswa ya memang harus siap untuk bisa bersama masyarakat gitu ya, karena hidup kita memang bersama masyarakat gitu. Dan juga tadi ada beberapa hal yang menurut saya itu menarik gitu ya, terutama untuk masalah yang anak banyak sekali di kampung, terutama kita ambil contoh mungkin di desa saya gitu ya. Desa saya itu masih minim sekali lah pengetahuan tentang seperti itu. Banyak juga mungkin belum tahu apa itu kata stunting.
Nah, itu banyak sekali karena ada beberapa anak-anak mungkin yang dia umurnya mungkin sudah di atas 6 tahun dan 7 tahun, tapi itu ukuran badannya tuh masih sama. Nah, ini nggak tahu ya, aku nggak pernah mendengarkan kata stunting di masyarakat di sekitar rumah. Apakah memang masyarakat itu belum tahu atau mungkin karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal itu gitu. Oke, untuk yang informasi berarti. Untuk informasi sendiri memang mungkin terus menjadi program kita ya dari kesehatan khususnya gizi untuk terus melakukan pengabdian ke masyarakat seperti itu, karena memang wilayah Indonesia kan sangat luas seperti itu. Jadi ya kita masih terus memperbaiki bagaimana biar masyarakat di desa ini tidak iri dengan masyarakat di kota seperti itu. Kemudian untuk kata stunting sendiri mungkin aku kira ya masih menjadi PR kita ya gitu. Jadi untuk terus mengabdi di desa-desa, apalagi di timur ya. Di timur itu memang masih banyak seperti itu. Jadi ya itu tadi masih dari pemerintah khususnya kita dari pemerintah khususnya BKKBN ya. BKKBN itu menunjuk Bapak Wakil Presiden seperti itu. Bapak Wakil Presiden menunjuk BKKBN secara langsung untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia seperti itu. Jadi masih terus berjalan ya, apalagi dalam waktu dekat ini mungkin ketika kita melihat universitas sebelah itu sudah digayat atau diajak oleh BKKBN untuk menuntaskan masalah stunting itu. Tapi untuk yang UMS sendiri ini sepertinya masih berproses. Untuk nantinya kapan atau apa ini sudah direkrut untuk mahasiswanya untuk diturunkan langsung untuk menjalankan dari program BKKBN untuk menuntaskan stunting ini. Oke, jadi memang sudah ada langkah pastinya yang dilaksanakan oleh Ilmu Gizi UMS gitu ya, dan juga banyak sekali hal-hal program-program, terutama tadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan Ilmu Gizi, yaitu ada mungkin KKN tadi udah disebutkan, dan juga ada PKL. Nah juga sebenarnya yang jadi pertanyaan tadi banyak PKL-nya nih. Kalau nggak salah ada 3 kan tadi. Nah, ada PKL manajemen industri kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana? Kan kita kalau bicara industri berarti kita bukan bersama masyarakat nih, kita udah bersama industri nih. Itu bagaimana kalau yang PKL manajemen industri? Oke, mungkin aku mau sharing juga untuk aspek kerja gizi gitu ya. Kita bukan hanya ke masyarakat aja, bukan hanya di rumah sakit aja gitu. Tentunya kita bisa masuk ke industri gitu. Karena industri itu butuh untuk ahli gizi gitu. Misal ini produk air gitu. Produk air. Nah, ketika diproduksi maka tentunya harus ada ahli gizinya untuk mengecek apakah ini sesuai standar atau tidak seperti itu. Jadi memang untuk PKL nanti di industri mungkin di salah satu industri seperti itu. Oke, jadi memang untuk memberikan pengetahuan juga bahwasanya ilmu gizi UMS itu bukan hanya untuk ya tadi disebutkan bukan di rumah sakit dan sebagainya, tapi memang bisa untuk di industri. Kalau mungkin teman-teman kan berpikirnya wah aku ilmu gizi pasti aku di rumah sakit nih kan kayak gitu kan. Jadi memang tidak ya teman-teman. Jadi di ilmu gizi UMS itu ada manajemen industri namanya. Jadi buat memberikan pengetahuan tentang teman-teman bahwasanya wah bisa loh kalau kita di ilmu gizi itu bisa ke yang lain bukan hanya di rumah sakit gitu ya teman-teman. Dan juga kalau di PKL tersebut itu ada jangka waktunya nggak? Misalnya dari PKL 1 ke PKL 2 itu jangka waktunya di tiap semester atau memang harus numpuk di semester yang tadi disebutkan? Nah untuk PKL di sini nanti itu akan selalu berurutan. Jadi nanti akan dikloter, kemudian aku kira untuk jangka semester enggak sampai kejauhan ya. Karena nanti ketika PKL A sudah selesai maka langsung ke PKL B. Jadi memang berurutan, cuma ya kita melaksanakannya tetap bergantian. Dan itu juga ada kloter-kloter per mahasiswanya ya. Iya betul. Jadi nanti kebagi lah, nggak numpuk gitu ya. Tapi kalau KKN sendiri memang tadi disebutkan bahwasanya bisa berkolaborasi dengan keperawatan kalau nggak salah. Itu ada penempatannya sudah. Itu sudah di seluruh Solo Raya atau memang ada yang di luar? Kebetulan untuk Solo. PKL kesehatan itu hanya di Solo Raya. Di Solo Raya. Memang ketika balik lagi ya masalah gizi gitu masih ada gitu di Solo. Jadi misalnya ada di Klaten, di Boyolali itu masih ada. Ternyata walaupun Solo Raya terkenal ya sudah cukup maju, tapi masih ada lah isu-isu seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan ilmu gizi UMS tuh bisa terjun ke sana gitu.
Dan mungkin yang terakhir nih, kan tadi kita udah banyak sekali membahas tentang ilmu gizi khususnya di UMS gitu ya. Nah mungkin kenapa sih pelajar nih, khususnya mahasiswa baru nantinya yang mau daftar, yang kemarin belum dapat rezekinya gitu ya, dan mau bergabung di UMS dan mau memilih ilmu gizi, dan apa sih yang membuat mahasiswa baru itu atau pelajar itu bisa bergabung di ilmu gizi UMS gitu? Oke, mungkin aku share buat teman semuanya. Iya. Jadi bahwa perlu teman-teman ketahui bahwa prodi gizi UMS ini sudah terakreditasi A. Iya. Gitu. Tentunya nantinya ketika teman-teman menjadi lulusan gizi di UMS, tentunya itu akan menjadi penunjang seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa dosen di ilmu gizi UMS tentunya berkompeten semuanya. Iya. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan diragukan lagi untuk kualitas di gizi UMS. Kemudian teman-teman juga untuk ruang dan juga ruang kelas, kemudian laboratorium itu juga sudah sangat memadai untuk menunjang perkuliahan teman-teman selama menempuh pendidikan di gizi UMS gitu. Kemudian program-program tadi teman-teman semuanya bahwa bukan hanya di ruang kelas saja, tapi teman-teman bisa nanti akan merasakan berbagai kegiatan di luar kampus, misalnya nanti akan ada magang seperti itu, kemudian ada kegiatan-kegiatan student exchange, itu teman-teman bisa ikuti. Jadi teman-teman tidak bosan dan juga nantinya akan mendapatkan manfaat dan juga benefit untuk bisa mengupgrade ilmu teman-teman semuanya, baik soft skill maupun hard skill. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau yang di rumah lagi pengen mencari prodi ilmu gizi yang baik, UMS adalah salah satu pilihannya. Jadi memang tadi udah disebutkan banyak sekali fasilitas yang mendukung, yaitu tentang mata kuliah juga mendukung, banyak sekali program yang mendukung untuk mahasiswanya bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi dan jangan lupa juga buat teman-teman di rumah, khususnya yang menonton gitu ya, di informasi PMB, kamu bisa ngecek di websitenya, yaitu ada di pmb.ums.ac.id, dan juga ada juga di Instagramnya, yaitu di IG @odsum-Surakarta. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya gitu ya seputar UMS khususnya ilmu gizi, itu bisa langsung DM adminnya ODSUM Surakarta. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum daftar nih sama sekali, masih melihat-melihat UMS itu prodinya apa aja, dan sekarang dapat ilmu gizi yang banyak sekali fasilitasnya, pendukungnya, dan juga program-programnya itu sangat bagus sekali, dan akreditasinya sudah A, itu juga sangat wajib teman-teman bisa pilih gitu ya. Dan juga kalau pengen daftar itu langsung ceklah di pmb.ums.ac.id-nya. Dan juga PMB UMS itu ditutupnya itu sampai tanggal 27 Agustus 2022. Jadi di tanggal 27 nanti PMB UMS sudah ditutup. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Dan juga saksikan nih podcast ODS Talk ini, yaitu ada di @odsum Surakarta. Jadi kamu boleh deh kalau mau DM adminnya gitu ya, Mas aku mau konsultasi, itu juga bisa, mau di DM ataupun di WA-nya, itu sangat gratis, malah lebih boleh kalau di WA-nya, yaitu ada di 0812-2700-0102. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai melewatkan kesempatan berharga untuk bergabung bersama UMS. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mbak Salma yang sudah memberikan ilmunya dan juga pengetahuannya, informasi tentang ilmu gizi yang ada di UMS. Dan juga saya Reza Lufian Ardi pamit undur diri dalam podcast ODS Talk. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.